Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pertemuan kita untuk memahami sangkan paraning dumadi melalui Taiji Nusantara. Sangkan paraning dumadi itu artinya satu wisdom dari leluhur Nusantara ini. Sangkan itu dari mana? Paraning mau kemana jadinya Anda dalam kehidupan ini. Nah, itu ajaran yang dalam. Luhur itu dirumuskan oleh seorang Profesor Anastasiya Wasim setelah mengikuti acara kami Taiji setiap pagi jam 6 sampai 6.30 melalui Zoom ya. Profesor Anastasiya Wasim ini seorang profesor yang berusia 83 tahun ya, dan mempunyai nama internasional dalam ilmu budaya gitu, lintas disipliner. Anda lebih jauh bisa membuka internet siapa sebenarnya Profesor Alef ini ya, sehingga Anda lebih leluasa tahu bagaimana seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai reputasi internasional menanggapi Taiji ini ya. Yang menarik adalah di luar dugaan saya, dia mengirim satu hasil yang dia ambil rumuskan sendiri itu. Ya. Bahkan dia bisa menghitung berapa kali Anda menggerakkan punggung kura-kura selama 30 menit. Dan ketika menggerakkan punggung kura-kura itu disertai didorong oleh napas yang ditarik dari tungging melalui tulang belakang sampai ubun-ubun, terus turun pelan-pelan ya, sampai ke tantian, terus ke tungging lagi, ditarik lagi ke atas lagi ya. Dengan demikian Anda selama 30 menit itu bisa dicatat, direkam berapa jumlahnya, sehingga ini bahan penting untuk medis, kalangan medis, sehingga tidak secara gegabah mengatakan ya itu pelan-pelan bukan sport atau apa. Nah, ini Anda akan lihat ya. Nanti ini Anda baca sendiri ya. Saya sengaja putar ini pelan-pelan supaya Anda bisa catat ya. Nanti pasti kalau kita terbitkan buku ini bisa dibaca di buku ya. Tapi untuk YouTube ini Anda baca sendiri ya. Ini slide yang ke-1 ya. Yang menarik itu ya 83 tahun ya. Bisa masih ikut Taiji dan merumuskan. Anda bisa bayangkan lah. Ya, ini yang kedua ya. Ini Taiji bukan senam kira-kira aja. Ya lembut-lembut apa. Nah ini bisa dihitung nih. Dibandingkan Anda disuruh jalan kaki aja atau berputar-putar di tengah jalan hanya
diberi arah supaya yang penting 30 menit. Ya, tapi 30 menit apa yang kita katakan bukan hanya dalam Tai Chi ini kita beri narasi ini. Narasi ini suatu latihan supaya Anda itu melatih pikirannya menjadi olah pikir itu. Nah, Tai Chi adalah olah pikir. Ini sebagai contoh diberi narasi, I have arrived, I am home in the here, in the now, I'm solid, I'm free, in the ultimate I dwell. Ya. Dilanjutkan lagi, setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Di hadapan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan memandang semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Agar hidup saya bermanfaat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Ini kan Anda bukan hanya latihan gerakan aja, dihitung 1, 2, 3, 4. Ada punya pikiran dilatih nih. Bisa mengingat ini aja orang umur 83 itu sudah luar biasa kan, ya. Dan yang diingat itu adalah sesuatu yang maknanya dalam. Ya. Lalu berikutnya Anda sebenarnya sudah berlatih Tai Chi ketika ada di dalam kandungan ibu Anda selama 9 bulan itu. Nah, setelah itu Anda lahir, ya. Dan kita membuat gerakan 5 kali seketika selama kita kata padanan dari selama 5 tahun Anda itu ditimang, ya toh, oleh ibu, ya, digendong semua, masih apa-apa dimpok, digendong, ya toh, selama 5 tahun, ya. Nah, setelah itu Anda setelah lahir, toh, nah setelah itu Anda mulai bisa menapakkan kakinya di tanah, ya, tanah, dan Anda mulai mengenal Chi dari bumi, ya, dan Anda menyedot Chi dari bumi, kembalikan lagi tanah terus selama 5 kali, ya. Nah, setelah Anda hidup lebih dewasa lagi, maka terjadi Anda mulai bersosialisasi. Aku, Anda sadar aku, lalu bersama teman-teman Anda menjadi plural, yaitu kami. Lalu Anda mulai mengenal orang lain, kamu, dan setelah plural menjadi kalian. Lalu dia, orang ketiga, pluralnya mereka. Nah, ini menarik. Nah, semua itu bukan hanya federasi daripada plural kami, kalian, mereka, tapi menurut bahasa Indonesia ini yang luar biasa itu ada kosakata kita itu. Jadi unity in diversity, diversity in unity, bukan cerai-berai itu, gitu. Jalan sendiri-sendiri sampai naik dewe, ya toh. Nah, inilah yang menurut saya diperlukan untuk memandang kehidupan ini, sehingga kalau hidup kita itu bisa harmoni bersama dengan masyarakat. Bukan masyarakat diminta melindungi hak-hak asasi kita. Kalau keinjak sedikit lalu bengok-bengok, seolah-olah dunia mau kiamat, seluruh dunia disuruh menolong kita.
Padahal tugas kita untuk menolong orang lain suka diabaikan kan? Ya toh? Jadi ini mencari keseimbangan antara res publika, kepentingan umum, dan res partikularis, kepentingan kita sendiri toh. Ini slide berikutnya, Anda diajar untuk mempertemukan chi bumi dengan chi langit itu. Ya, diangkat dari bumi supaya bertemu dengan chi langit. Terus pulang lagi, jatuh lagi ke bumi. Terus lalu ke langit lagi, terus ke bumi, langit terus ya. Nah, ini Anda akan merasakan ini ya toh. Lalu Anda diajarin juga bahkan Anda manusia itu kan mau naik ke gunung ya, mencari kedudukan yang lebih tinggi, posisi yang lebih baik, apa dengan hidup lebih baik itu normal, nggak ada yang salah. Yang menjadi masalah yaitu ketika Anda nggak bisa turun lagi, toh, ya, itu. Jadi karena itu kalau di dalam olahraga yang bela diri yang lain itu disebut ada sapu hitam, black belt, di Tai Chi ini Anda setelah itu harus turun gunung, downward training itu, latihan menurunin gunung. Ya, kalau nggak bisa turun Anda jadi masalah. Dan karena itu memang ya itu puncaknya yang ketika Anda susah mati kan. Gitu, sehingga selalu kan diingatkan innalillahi itu toh, wa innalillahi rojiun. Kembali. Ada yang mengingatkan juga kamu berasal dari debu dan kembali ke debu. Ya, jadi ada gerakan naik dan turun gunung. Ya. Dan lalu masih ada lagi gerakan jongkok, jongkok, lalu pol ditarik bumi. Setelah itu Anda tegak berdiri pol ditarik langit, gitu. Ya, sehingga apa Anda itu memang digerakkan oleh yin sama yang langit, yin, bumi kan. Terus Anda Tai Chi ini adalah tarian agung ya dari alam semesta ini ya. Nah, disinilah apa Anda nanti akan melihat bagaimana itu semua itu mengejawantah itu. Kalau Anda bisa begini, mana ada sih demensia? Demensia itu kan kalau hanya setiap hari Anda nonton TV, ya dah, lalu ya nggak ada ya apa hanya santai-santai aja, ya dah. Tapi kita di sini adalah gerakannya santai tapi mindfulness-nya terjadi. Ya dah. Ya, ini ada gerakan jongkok gitu. Dan lalu nah ini menariknya di dalam gerakan Tai Chi penutup itu di 4 samudra dan 5 benua. Ini 4, di 5 benua, jempolnya di sini, salamnya di sini. Kita semua bersaudara. Ya. Jadi setelah itu Anda masih ada 5 menit lagi melatih pijat kepala itu. Anda bisa lihat di Yusuf Sutanto Tai Chi silabus 12 ya. Ini penting untuk melancarkan peredaran darah di kepala, membuat mata yang kabur-kabur ketika terlalu jalan lama di mall atau apa, lalu masuk ke warung kopi atau apa, dipijat kepalanya seger lagi, jalan lagi dah. Ya, menghilangkan kantuk, mata tidak terasa kering gitu ya. Nah, inilah yang menurut saya ini perlu diajarkan di universitas. Ya, supaya anak-anak begitu lulus dari universitas
itu sudah tahu cara menghadapi nanti kehidupan di masyarakat itu menjaga kesehatan kalau sudah dapat tahu diri lah gitu. Dan kalau nanti tidak ketika saatnya tiba terganti penggantian pengurus, Anda tidak terkena post power syndrome tuh. Karena post power syndrome nggak bisa diatasi dengan minum pil, bahkan tidur pun susah tidur pun insomnia nggak bisa diselesaikan dengan minum pil karena yang diserang hanya syarafnya aja kan yang di otak-atik tuh. Sedangkan Tai Chi ini melalui gerak kan, gitu. Sehingga dengan melatih kesehatan melalui gerak, pikiran dan musik seperti dalam buku tadi itu toh, ya. Jadi saya rasa kalau Anda mau ini wah Pak, ini tulisannya kurang jelas di YouTube ya mendingan ya besok pagi-pagi Anda ikut aja Tai Chi. Udah langsung Anda bisa learning by doing kan? Ya toh? Ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita sampai di sini ya. Jadi Anda mengenal lalu sangkan paraning dumadi itu apa sebenarnya itu ya? Apa yang mendasarkan apa leluhur di timur ini mengajarkan sangkan paraning dumadi. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi.